Ya, mulai. Baik. Udah direkam ya? Mau direkam ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami dari kelompok satu untuk memaparkan terkait tugas mata kuliah irigasi dengan dosen pengampu Ibu Utami. Di kelompok satu ini eh, beranggotakan saya Eri Mulyana, terus ada Adi Setiadi Nugraha, dan ada Randy Nur Hakim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas irigasi, di mana eh, kami mengambil materi terkait bendungan Cipanas di daerah Sumedang, Jawa Barat. Baik, secara singkat Bendungan Cipanas, Bendungan Cipanas adalah bendungan yang berada di dua desa, yaitu Desa Cibuluk, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, dan Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Nah, pada pembangunannya ini, bendungan ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 190 meter kubik dan diharapkan mengisi lahan seluas 10.500 hektar. Untuk mengurangi debit banjir sebesar 475 meter kubik per detik, dan untuk menyediakan pasokan air baku sebesar 0,5 meter kubik per detik, dan difungsikan juga sebagai pembangkit listrik dengan daya 2,5 megawatt. Pembangunan Bendungan Cipanas ini dimulai sejak akhir 2016 dengan tahapan pembebasan lahan dengan total kurang lebih di 1.730 hektar. Rencana pekerjaan konstruksi Bendungan Cipanas direncanakan selesai pada tahun 2023, yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan dengan pola pendanaan multi-years. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh BUMN Karya. Paket 1 dengan nilai kontrak sebesar 924 miliar. Kemudian dengan paket kedua dengan nilai 447 miliar kurang lebih. Untuk paket tiganya di sekitar 490 miliar. Pembangunan ini dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda. Seperti kita lihat di materi sebelumnya bahwa di situ ada Wijaya Karya, KSO dengan Jaya Konstruksi untuk paket pertama, terus untuk paket keduanya dikerjakan oleh PT Berantas Abipraya, untuk paket ketiganya dikerjakan oleh Wijaya Karya, KSO dengan Jaya Konstruksi dengan rincian-rincian yang tertera dalam materi. Untuk supervisi proyek pembangunan Bendungan Cipanas ini diawasi oleh PT Raya Konsultan, Mitra Konsi Dotama, PT Metana, PT Wiratman, dan PT Miratama Asia Pasifik KSO. Berdasarkan nilai proyek, bisa kita simpulkan bahwa proyek Bendungan Cipanas ini adalah salah satu proyek strategis nasional dengan daya tampung
250,81 juta meter kubik air. Biaya pembangunan sebesar 1,92 triliun dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Bendungan Cipanas memiliki total mencapai 250,81 juta meter kubik serta tinggi panjang puncak 326 meter, merupakan bendungan bertipe urugan batu inti tegak yang dilengkapi dengan terowongan saluran pengelak sepanjang 452 meter. Nah, di sini untuk sumber air Bendungan Cipanas berasal dari Sungai Cipanas yang merupakan bagian dari wilayah Sungai Cimanuk, Pisanggarung dengan luas daerah aliran sungai 65,70 km persegi. Mungkin untuk selanjutnya materi bisa disampaikan oleh Pak Randy. Oke, saya lanjutkan bahwa di sini ada fungsi bendungan Cipanas. Ya, bendungan ini juga bermanfaat untuk penyediaan air baku sebesar 850 liter per detik atau 3 kali lipat penyediaan air baku dari bendungan Kuningan. Kemudian daerah hilir yang dapat terlindungi dari bencana banjir juga lebih luas karena bendungan Cipanas dapat mereduksi debit banjir daerah Pantura Kabupaten Indramayu hingga 487,75 meter kubik per detik atau 2,5 kali lipat dalam kemampuan mereduksi banjir di daerah hilir dari Bendungan Kuningan. Kemudian Bendungan Cipanas akan menopang kebutuhan air untuk irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Indramayu dengan luas mencapai 9,273 hektar. Bendungan ini mampu menyuplai air irigasi secara kontinu ke 3.000 hektar areal sawah masyarakat yang berada di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon di Jawa Barat sampai ke Kabupaten Brebes di Jawa Tengah. Kemudian bendungan ini juga memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas sebesar 850 liter per detik dan berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM sebesar 3 MW. Kemudian suplai air irigasi dari Bendungan Cipanas dapat membantu petani di daerah irigasi Cipanas dan Cikawung untuk meningkatkan intensitas tanaman. Kemudian bendungan ini merupakan tipe urugan batu inti tegak yang dilengkapi dengan terowongan pengelak sepanjang 452 meter. Sumber air ini berasal dari Sungai Cipanas yang merupakan bagian dari wilayah Sungai Cimanuk, Pisanggarung dengan luas lahan dibutuhkan seluas 1.605 hektar. Kemudian yang terakhir daerah aliran sungai atau DAS di Bendung Cipanas juga akan menyumbangkan debit air yang banyak saat pada musim hujan. Nah, next. Ya, halo, saya lanjutkan. Di sini saya menjelaskan desain bendungan Cipanas. Yang pertama adalah review desain bendungan Cipanas Sumedang, PT Adikarya Persero, Wilayah 1, tahun 2015. Selanjutnya adalah bendungan Cipanas merupakan bendungan tipe urugan batu, Rockfill Dam, inti tegak, dilengkapi dengan terowongan penggerak bentuk tapak kuda sepanjang 399,81 meter dan diameternya adalah 5 meter. Hidrologi, luasan catchment area 65,7 km persegi. Volume runoff tahunan 432 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Ya, terus kita lanjutkan ke waduknya. Muka air MA, muka air banjir maksimal adalah elevasi 126,8. Muka air operasi max sebesar 124,5. Muka air operasi minimal atau mol 112,5. Lalu luas permukaan waduk
elevasi 124,5 sebesar 13 km persegi. Volume grossnya yaitu elevasi plus 124,5 sama dengan 190 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Volume efektifnya yaitu elevasi 112,5 sampai dengan 124,5 sebesar 150 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Bendungan Cipanas ini bertipe urugan batu, lalu elevasinya cuma bendung ini yaitu sebesar 130 dan panjang bendungan sepanjang 520 meter kali. Lebar Mercu Bandung sekitar 10 meter, tinggi bendungan maksimal 60 meter, volume timbunan sebesar 1,628 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Suppliernya yaitu lokasi tebingan kiri, tipenya seed channel. Lalu kita next, ini kita bisa dibaca intake irigasinya atau sebelah kanannya ada tebingan, lalu terowongan pegelaknya ada tebingan kandar. Bisa. Nah, lalu kita jelaskan kondisi geologi merupakan faktor penting dalam desain dan konstruksi bendungan. Dan untuk menentukan kondisi pondasi dan bahan tumbuh bendungan. Kegiatan investigasi dan pengujian lapangan antara lain untuk memperoleh data dukungan tanah, permeabilitas tanah, kekuatan geser tanah, dan sifat teknis lainnya. Kemudian hasil pengujian akan menjadi masukan untuk analisa dan perhitungan seperti stabilitas. Menurut atau deformasi daya dukung dan rembesan pada proyek pembangunan bendungan Cipanas ini, bangunan bendungan utama merupakan bendungan urugan dengan timbungan random tanah inti miring. Konstruksi bendungan merupakan main item dari proyek pembangunan bendungan Cipanas. Dalam konstruksi bendungan diperlukan adanya tinjauan dan kajian kondisi geologi baik dari fase investigasi konstruksi maupun pengambilan pondasi. Lalu kita lanjutkan ke perawatan oleh Kang Eri. Baik, saya lanjutkan terkait perawatan bendungan Cipanas. Ya, perawatan bendungan Cipanas merupakan komponen kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan dan untuk tujuan yang pertama melindungi infrastruktur bendungan, yang kedua melindungi masyarakat yang tinggal di area hilir, yang ketiga melindungi petugas yang bekerja di area infrastruktur bendungan. Yang selanjutnya dalam kegiatan perawatan dilakukan upaya-upaya untuk menjaga agar kondisi sarana dan prasarana pengairan selalu dalam kondisi baik sehingga dapat menunjang kegiatan operasional masyarakat. Nah, maka dari itu diperlukan prosedur-prosedur perawatan agar dapat mencapai sasaran dalam perawatan infrastruktur yang harus memuat prosedur pemeliharaan secara terus-menerus atau secara berkala untuk dilakukan perbaikan dan pemutakhiran prosedur berdasarkan kondisi dan riwayat bangunan dan peralatan yang digunakan. Perawatan dan perbaikan yang tadi Nah, perawatan dan perbaikan bendungan dan sarana pendukungnya. Kegiatan perawatan terdiri atas rutin dan berkala dengan padat karya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini bisa kita lihat tahapan-tahapan pemeliharaan, mulai dari pengamanan, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala, perbaikan darurat jika terjadi bencana. Nah, ini bisa kita terus untuk selanjutnya perawatan tubuh bendungan. Nah, kegiatan perawatan tubuh bendungan ini dilakukan pengamatan terhadap kelakuan atau perilaku tubuh bendungan. Yang pertama adalah memonitor alat-alat instrumen bendungan.
kedua, pengamanan visual tubuh bendungan. Kegiatan berkala diantaranya pembabatan rumput atau semak-semak, pengecatan atau perbaikan peringatan patok dan sebagainya, dan perbaikan tebing-tebing yang longsor. Untuk selanjutnya, perawatan bangunan pelengkap. Di antaranya bangunan pelimpah atau spillway, terowongan irigasi atau PLTA, bangunan intek ataupun menara. Perawatan pintu-pintu air diantaranya hollow jet palep, buat palep. Untuk selanjutnya perawatan mekanikal dan elektrikal. Next. Usaha konservasi tanah, air, dan perlindungan data waduk, DTA waduk maksudnya. Penanaman dan pemeliharaan lahan sabuk hijau. Pembinaan atau penyuluhan masyarakat di kawasan lahan sabuk hijau dan DTA waduk catchment area. Pembinaan peran serta masyarakat dalam perawatan bendungan. Nah, demikian presentasi dari kami terkait tugas mata kuliah irigasi, yang dimana kami mengambil data bendungan Cipanas daerah Sumedang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.